Nama saya Reni Katrina Manurung, usia saya sekarang ini 30 tahun. Saya seorang penenun sudah sejak SMP, berarti sudah sekitar 15 tahun lah saya belajar ulos. Dan yang ngajari saya itu adalah nenek saya sebenarnya. Dan saya sekarang aktif membina para penenun di Danau Ulos. Sampai jam berapa malam? Bertenunnya jam 10 malam. Jadi kalau menurut saya, ulos itu sebenarnya bukan hanya sekedar kain, ya, tapi lebih dari sebuah kain. Kain kan berarti untuk badan, selimut, penghangat badan, dan sebagainya macam. Tapi awalnya kain itu adalah sebagai, di adat, itu juga sebagai adat istiadat untuk doa. Kemudian bisa simbol sukacita, pengharapan, dan maknanya sangat luas untuk orang Batak sendiri. Dan sebenarnya, ulos itu selain untuk adat istiadatnya juga hadir diberikan sebelum lahir, menikahkan anak, hingga meninggal. Jadi itu ada circle untuk ulos juga, itu maknanya luar biasa. Dulu bahkan opung laki-laki itu membuat sendiri warna alami biru. Dia ada menenun di belakang rumahnya, ada salawon, indigo vera. Kemudian katanya mereka dulu pergi ke air panas untuk mengikatnya pakai kapur, karena di sini kan banyak kawasan air panas gitu ya. Kemudian mereka buat warna merah, dan juga ada beberapa tanaman di sekitar rumah opung yang mereka buat dulunya. Dan itu prosesnya semuanya alami, tidak ada kimia. Mereka ikat sendiri, diwarnai sendiri, ditenun, disirat, sampai ulos itu jadi. Dan menurut saya itulah sebuah ulos, harus diwarnai. Ada beberapa hal sebenarnya kenapa saya terpikat untuk warna alam. Ketika saya ngobrol sama nenek saya dulu itu, waktu saya masih kecil, di pikiran saya, nantilah setelah saya gede, saya akan coba buat itu, tapi saya nggak tahu bagaimana sumbernya. Karena saya pikir, jika itu dilaksanakan, berarti akan kembali ke akarnya ulos itu. Berarti sempurnalah sejatinya ulos itu, diwarnai alami, motifnya asli, original, seperti itu. Karena kalau udah tersentuh kimia, nggak original lagi sebenarnya, gitu. Yang kedua, waktu saya kuliah, itu harga tenun itu anjlok, itu fluktuatif, itu tidak dihargai lagi karena itu semuanya udah kimia. Oke, bicara motif sama, tapi warnanya udah berbeda. Dan saya mikir, berbicara tentang finansial berarti harus diubah. Yang kedua, terkait kelestarian juga dengan alam. Banyak banget kesinambungan yang harus kita kerjakan waktu itu supaya balance antara finansial, kelestarian, dan alam. Coba-coba kan membuat pewarna lamon mulai terbentuk kon alami siren kan baru hijau membuat pewarna lamon debe hubo tomatong sedia aka tumbuh-tumbuhan sedia membuat pewarna lamon ka tumbuh-tumbuhan ni aroma sian daun indigo sian mahoni baga bebe dohok matong ama bayan pewarna lamion baga bebe no tumas yan san on ba aka penguncina baon ma hapur tunjung baru orang sena sian asom ido molo anak. Jadi kalau bicara kualitasnya seperti yang aku pakai ini treatmentnya luar biasa. Jadi dimulai seperti dari buku ya, dari buku Legacy in Cloth ini. Kalau kita melihat stepnya ini, ketika diambil dari tanamannya, kemudian buat pasta, demikian rupa, sebenarnya ini
tekniknya itu sudah mengartikan bahwa dia itu bakal bertahan lama. Karena stepnya nggak satu, bahkan ada 5-6 step supaya dia benar-benar diserap dengan kainnya. Oke, dan terbukti kain-kain dulu kan sampai ratusan tahun itu tetap awet warnanya, tidak lekang memang. Nah, hal itu yang buat saya terinspirasi. Oke, ini harus dibuat ulang lagi. Yang aku pakai ini adalah dari tanaman surian. Saya kolaborasi dengan pemuda setempat di sini bagaimana mengambil kulit kayu dari surian, mengembalikan seperti yang aku pakai. Ternyata warnanya luar biasa. Ada warna coklat di sini, estetik banget, dan impactnya adalah satu, yang pertama tidak luntur, yang kedua pastinya dia ramah lingkungan, dan harganya itu jauh, bahkan ada sampai 5 kali lipat. Contoh, yang saya pakai ini motif lama, Ulutorus yang lama. Mungkin kalau kami buat dengan pewarna kimia, itu harganya sekitar 1 JT-an lah kurang lebihnya. Tapi ketika itu kami buat dengan ini sudah sold out, sudah terjual dengan harga 6 jutaan. Berarti hampir 5-6 kali lipat. Itu otomatis berimpact sama yang namanya finansial penenun. Bukti uma ikon pewarna alamnya gue mangan ini gue pasti kalau dan iya mak. Jadi awalnya memang saya sendiri yang dari pewarna alam ya, saya sama kakak awalnya gitu. Kita coba beberapa waktu itu sejak tahun 2018. Dimulai dengan bahan yang sederhana, ada daun mangga di sekitar rumah waktu itu, ada nangka waktu itu, ada kunyit gitu ya. Tapi perlahan saya sadar bahwasanya ilmu yang saya dapatkan, yang saya cari tahu dari Legacy in Cloth, yang saya cari tahu dari beberapa orang di dunia sosial media, kemudian ada satu komunitas, saya pikir saya harus menyumbangkan yang saya tahu sama mitra saya pertamanya gitu ya. Ada Ida Sandi, ada Ida Wadi, saya ajarin begini caranya, begini treatmentnya. Sebenarnya bukan cuma di mitra Damai Ulos. Saya coba kemarin seberang ke daerah Danau Toba, ada kampung Lumban Suhi-Suhi di sana. Saya coba kasih sama mereka bagaimana cara buat warna ini dengan tumbuhan yang nggak jauh-jauh dari daerah mereka, yang ada memang ada di situ tertanam. Jadi mereka nggak mengeluarkan uang, dan itu sangat antusiasnya luar biasa loh, gitu ya. Dan itu sangat berimpact. Buktinya kemarin dihargai dan direspek oleh presiden kita sendiri loh. Jadi itu menjadi sorotan pertama kan. Jadi gini, sebuah desa yang udah lengkap, punya pewarna alam, punya identitas kainnya bagus, jadi semakin komplit ya, seperti itu. Dan tentunya eco-friendly, dan itu bisa sampai gue ekspor. Damai Ulos dan beberapa artisan lainnya itu nggak akan bisa go internasional kalau bukan pewarna alam. Contohnya nih yang kita lakukan kemarin, beberapa artisan kami kirim ke New York. Itu syarat yang pertama adalah natural dye. Menurut saya, ulos itu adalah dan dikatakan ulos jika dia tenun tangan dan berwarna alam. Harusnya bukan mesin dan bukan kimia. Jadi kedua hal itu, tenun gedok dan warna alam, baru dikatakan ulos. Lain itu belum sempurna menjadi sebuah ulos. Jadi kita harus sama-sama mengembalikan itu ke akarnya agar disebut sebagai ulos.